Tarik kita tadkaru ala kata Mayal qadri wal masyiri, hubungan zikir dengan nasib dan takdir bab kedua. Insya Allah kita tamatkan bab ini. Alhamdulillahirabbil alamin, hamdan habibi hamdal mustaghfirin hamdal yuasi wa mau yukafi majidah, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa baitihi dzurriyyatihi ajmain. Puji syukur kepada Allah, dengan kodrat iradatnya kita masih diberi waktu untuk bisa berthalabul ilmi di tempat ini, baik yang mengaji secara talaki langsung maupun yang tidak langsung, semuanya rahimakumullah. Al-Fakir mencoba kita bahas hubungan zikir dengan nasib, termasuk perkara takdir di bab 2 ini. Amma ba'du. Di bab pertama kemarin sudah kita bahas, sudah Andung terangkan bahwa amalan zikir bisa membersihkan dan mengendalikan pikiran kan? Ya kan? Otomatis orang yang sering mengamalkan zikir, yang keduanya zikir bisa meningkatkan kecerdasan otak, otomatis. Ewan awat rahimakumullah, jika antum sering kehilangan konsentrasi, fokus, mudah lupa, atau membutuhkan waktu yang lama untuk mengambil keputusan, maka kita perlu berzikir, ya otomatis. Jadi amalan itu sebaiknya jangan langsung dipaksa. Wudhu zikir, insya Allah. Jangan khawatir dengan ketergesahan supaya cepat diproses, jangan, zikir dulu. Ya. Itu salah satu faedah daripada kita zikir, jarang diamalkan ini. Ya. Di antaranya adalah zikir tadi, halakah, abaha, la ilaha, cukup 3 kali. Tapi dalam keadaan wudhu ya. Zikir itu memerlukan adab. Adab pertama, kirim Fatihah yang memberitahu. Kirim Fatihah orang-orang yang mulia. Ya, insya Allah lakukan itu. Dan lihat aja keajaibannya. Energi itu pasti antum akan bisa menyelesaikan suatu keputusan. Bahkan yang anehnya, yang lupa itu bisa ingat. Nah, ini penting untuk ikhwan akademis loh. Iya kan? Kalau antum nggak hafal, lupa atau gimana biasanya? Celingak-celinguk kan, cari contekan. Nah, udah dosa lagi itu. Ya, minta kepada Allah. Ya, minta kepada Allah. Tapi ada ilmu, ada cara kan? Lakukan itu. Insya Allah ini benar ini. Ya. Jadi itulah gunanya kita melakukan amalan zikir. Karena kalau kita mengandalkan teori, amalannya tidak ada energinya, tidak ada gurunya, repot kita. Nggak ada sahnya, nggak ada ijazahnya gitu. Nah antum udah bisa mengamalin itu. Ya. Jadi bohong deh kalau dia hanya mendengar dari risalah, kemudian dia mengamalkan, bohong tuh. Sulit itu. Ya itu kadang-kadang repotnya ya bagi orang yang bertorekot harus duduk face to face. Ya, face to face, di situ ada pemahaman dan ada energi yang disebut energi wasilah ya. Ada guru johir, ada guru yang terlihat. Nah, keyakinan kita akan berbeda waktu kita mengamalkannya daripada dia mendapatkan dari sesuatu yang sifatnya teoritis. Ya, makanya kata orang tarekat, berguru, ya, tasawuf, ilmu ruhani. Tanpa guru, belajar sendiri, gurunya adalah setan. Memang sadis benar bahasanya kan, tapi memang kenyataannya begitu. Ya. Jadi itulah salah satu manfaat yang kedua. Ya. Di samping membersihkan kepala, ya, juga mencerdaskan. Cerdas itu nggak akan mudah lupa, nggak akan sering hilang konsentrasi, tidak lama membutuhkan waktu untuk mengambil keputusan. Kan bagus itu, ya.
Maka antum harus perlu berzikir, dilatih. Jangan sampai kita lupa melakukan amalan. Lebih baik kita enggak melakukan amalan, berarti zikir kita sudah masuk ke tubuh. Ya. Nah. Amalannya tentu duduk dengan tenang, merasakan napas sendiri dalam zikir. Diawali dengan itu. Jadi kalau sulit konsentrasi, ingat aja napas. Ini bukan ajaran Hindu ya. Karena napas itu unsur kehidupan. Ini tarik. Ya, ini buang. Ingat itu kalau konsentrasi. Ya. Setidaknya dapat membantu fungsi otak menjadi lebih baik lah, insya Allah. Dalam medis begitu Pak. Kalau oksigen kita dimasukkan ke kepala lebih tinggi dan lebih nyaman, memasukkannya hati-hati, maka itu salah satu ikhtiar. Anpas itu lebih cenderung kepada ikhtiar lahir, ya, ikhtiar usaha. Coba antum lari, napas tersengal-sengal kecil-kecil, sudah itu antum tenangkan, tarik napas panjang, sudah itu buang. Maka tenaga antum akan lebih baik kan? Nah, sama, otak juga begitu. Ya. Jangan lupa hal yang sepele tadi. Kadang-kala kita panik, nggak bisa ngejawab pertanyaan orang. Fungsinya satu, kalau kita sudah biasa terlatih zikir, maka hati antum tenang. Tarik napas, buang pelan-pelan, jawab. Insya Allah dapat. Nah disinilah perlunya latihan. Manusia itu kalau sudah panik dalam sesuatu hal, sering lupa diri kan? Iya kan? Nah, ilmunya zikir. Ya. Duduk dengan tenang, rasakan napas sendiri, insya Allah. Amalan duduk dengan berzikir setidaknya dapat membantu fungsi otak menjadi lebih baik. Apalagi kalau amalan zikir dilakukan secara istiqomah, teratur, ya. Hampir tiap sudah sholat kita melakukannya, ya. Dapat meningkatkan densitas otak kita. Karena arahnya ke sana. Meningkatkan hubungan antar neuron yang ada di kepala, mengurangi gejala depresi dan kecemasan. Karena zikir itu menenangkan. Ya, itu Quran. Ya. Antum galau, larinya kemana Pak? Galau. Gak bisa nih, kalau galau larinya ke Pantai Mande jadi bingung ya Pak. Udah, ya galau itu sen dari Allah bahwa Allah itu butuh, ya butuh apa? Butuh, ya untuk antum ingat denganku, ya itu masalah. Jadi itu fungsinya memahami kedalaman zikir. Insya Allah mengurangi gejala depresi dan kecemasan. Itu faktor zahirnya. Dan juga bisa mempertajam daya pikir otak dan meningkatkan hormon endorfin. Zikir itu. Tapi zikir itu jangan lupa ya, tarikan napas harus seimbang. Nanti Al-Anfas sedang ngajarkan besok. Ya. Jadi ritmenya harus tahu sama tumanina. Ya. Enggak selesai ngaji. Memang banyak atribut itu yang mesti kita beresin di tubuh kan. Ya, itu bukan jati diri. Ya. Napas bukan jati diri. Pikiran bukan jati diri. Perasaan bukan jati diri. Nah, kita imamnya, itu harus dikendalikan semuanya, betul kan? Ya. Nah. Contoh kalau kita marah, napasnya kita tidak perhatikan, Pak. Oh, ngamuk antum. Ya. Ada faktor energi yang menambah, ya. Insya Allah kalau meningkat hormon endorfin di tubuh dengan amalan zikir, ya, ini bisa membagikan bahasa mudanya mood positif, ya, mood positif, gitu. Psikolog tahu itu, ya. Tapi umumnya dia tidak dengan zikir, akhirnya nggak permanen. Namanya apa? Meditasi, relaksasi, iya kan? Cari ketenangan. Ya, jadi itu nggak permanen. Islam nggak ngajarin begitu. Harus diisi dengan kepasrahan bahwa kita fakir butuh Allah. Energinya itu kan, itulah dengan zikir tadi. Nafikan semua yang ada. Ya, nafikan semua yang ada. Yang adanya Allah. Jadi udah paham setidaknya zikir itu. Ya,
Jadi kalau disebut zikir ingat Allah betul. Tapi amalannya gimana? Iya kan? Kalau langsung Allah, belum dibersihkan dari kenafian yang ada, pikiran semua yang lain, Allah aja cepet zikir, nggak mempan bro, mental. Allah itu kuat energinya. Bersihkan dengan thayyibah. Bersihkan dulu dengan thayyibah. La ilaha illallah, la ilaha illallah. Itu manhaj dari Nabi. Metode dari Nabi begitu, bukan metode kata Satria, Qadariyah, bukan. Ya, maka ada tahlil. Orang yang susah mati aja itu kan mikir biasa harta, takut kehilangan, takut neraka. Setelah zikir dihilangkan itu, maka dia cepat ini enggak matinya, cepat kan? Jadi pedih, Pak. Orang yang tertahan napas tuh pedih, sakit. Enggak percaya, mati deh dulu. Nah, gitu. Jadi itu latihannya. Ya kan? Latihannya tadi, ya. Jadi kalau ditanya zikir itu salah satu latihan mati gitu. Ya. Wah, serem ya ngajinya ya. Lah itu kan pasti. Mati itu kan pasti. Ya. Para guru mursyid, torekot, ulama sufi, ulama tasawuf menegaskan zikir yang dilakukan secara istiqomah, zikir yang dilakukan secara riyadoh teratur, bermanfaat untuk meningkatkan kemampuan otak untuk memproses informasi dengan cepat. Nah, jadi zikir dapat meningkatkan fungsi otak hingga ke lapisan korteks, katanya bahasa medisnya. Ya. Lapisan korteks itu bertanggung jawab dalam mengendalikan memori, kesadaran, pola pikir, dan pengambilan keputusan. Ya. Juga perhatian. Ada orang yang cuek kan, lapisan korteksnya nggak kerja itu. Ya. Itu lapisan ada 3 tuh. 1, 2, 3. Ya. Nah ini secara medis dipelajari ya, secara Islam dipelajari. Ya. Lapisan depan itu kan asbab. Pas kita menenangkannya, lapisan belakang, memori belakang itu yang sifatnya ruhani harus naik. Sujud, naik ke atas. Yang lapisannya bunuh, dikubur ke tanah. Nah, Furqan kita ini lapisan tengah, Ka'bah. Ruhani, kecerdasan ruhani masuk ke hati. Nah, itu kaji di tubuh. Kenapa sujud? Ya. Sama gerakan daripada thayyibah itu semuanya. Kalau itu teratur antum melakukan, insya Allah deh, hilang galau tuh. Ya. Jadi meningkatkan fungsi atribut kita gitu, kecerdasan kita, pola pikir, pengambil keputusan, bahkan perhatian. Karena itulah yang namanya amalan zikir jangan disepelekan. Ya, akan sangat efektif bila dilakukan secara teratur. Antum akan bisa sholat dengan benar. Jadi kalau ditanya latihan sholat, jangan digampangin sholat itu. Sholat itu susah. Ya, gimana mau bisa konsentrasi, khusyuk kalau kita tidak fokus, betul kan? Iya kan? Ya. Ya dengan zikir tadi, di samping kita latihan, berpahala, menyelesaikan permasalahan dengan cepat, prosesnya kecerdasan otak. Karenanya amalan zikir sebaiknya kalau teratur setiap hari 20 menit harus ada. Dilakukan 2 kali sehari, ya 20 menit tiap amalan, dapat memberikan manfaat yang signifikan, buktikan aja, dan perubahan akan kita rasakan secara tidak sadar. Iwan akhwat di sini pengen nggak ketemu rumah sakit? Pengen nggak ketemu, tidak ketemu rumah sakit? Pengen? Pengen nggak nih? Ya udah, 2 kali 20 menit zikir. Bisa ditabung tuh duit. Yang duduk nggak ketemu rumah sakit loh, karena memang udah terbiasa. Tiap pindah ada ruangan kalwat zikir ya. 20 menit, 10 menit. Nah kalau sudah perewel, otomatis duduk aja daripada baca main game tadi, zikir dia.
20 menit dulu. Pas main gigi, pas main game dia udah blank tuh. Blank dia. Salah pencet. Karena Tuhan ngasih sen lain itu. Nggak percaya, jadi dipaksa baik. Insya Allah dipaksa baik. Mau kan kayak gitu kan? Pokoknya yang mubazir, yang jelek, atribut tubuh kita tidak akan bisa melakukannya. Kalau tubuh kita diisi dengan asma Allah. Nah itulah manusia spiritual. Yang dibumikan Allah. Mau kan? Nah, perubahannya ke sana Pak. Ya. Dapat kita rasakan dalam jangka waktu yang cukup singkat loh. 40 hari aja. Ya, kalau udah tahu nikmatnya zikir luar biasa. Tahu perbandingannya. Biar gua nggak nikah lebih baik zikir aja. Makanya banyak wali sufi nggak nikah loh. Nikmatnya luar biasa loh. Nah itu. Manhaj zikir al-hikmah. Kita bahas. Besok kita kaji hikmah secara zikir dari As-Sukandari. Berat besok kajinya, tapi Endung coba dari 128 hikmah terkait perkara zikir, terkait pemecahan otak kita, terkait perkara kita supaya bisa menghadap kepada Allah, berubah dari Allah, itu harus paham hikmah. Di Endung sudah simpulkan jadi 18. Ya. Yang 100 sekian itu jadi 18. Sebab kalau antum mengkaji hikmah dari As-Sukandari, ya, itu repot. Karena pemahaman maknanya harus betul-betul ditarik, itu terkait perkara akhlak dan kecerdasan otak secara spiritual. Manhaj zikir al-hikmah. Zikir merupakan sebuah upaya untuk mengingat Allah. Tahu kita. Mendekatkan diri kepadanya. Tahu kita. Bermohon tanpa dekat dengan Allah. Gimana mau ngambil barang Pak kalau nggak dekat? Paham kira-kira gitu? Jangan Allah mendekat ke kita, kita yang mendekati Allah. Konsepnya rohani itu. Taruh di tempatnya. Allah bisa bersemayam di hati antum dengan syarat hati antum harus qalbun salim. Allah kalau terletak di gunung, hancur gunung. Sepakat? Begitu mulianya manusia. Nah, isi terus dengan Allah thayyibah. Itu dulu. Maka kecerdasan ilmu menyusul. Jelas zikir upaya untuk mengingat Allah, usaha, ikhtiar, mendekat diri kepada Allah dan menjalin komunikasi kepada Allah. Pertama ingat, kemudian dekat, kemudian komunikasi dengan Allah. Orang yang sudah komunikasi Allah, ilhamnya tajam. Antum bisa mendengar berfatwa kepada hati. Mintalah fatwa kepada hati antum. Kalau tidak melakukan amalan zikir, bohong. Fatwanya tertutup oleh an-nafs. Fatwa hati itu harus. Ya. Kalau hati antum sudah terisi Allah. Ilham. Di dalam. Ya. Hanya ada tubuhnya Muhammad. Antum itu tubuh Muhammad. Kan abaruhi ya Nur Muhammad, iya kan? Nah, itu dia. Ya. Jadi komunikasi dengan Sang Pencipta itu perlu. Bukan arti kata mendengar omongan itu nggak mungkin kayak gitu. Ilham itu hidup. Ya. Karenanya dalam zikir kita menghubungkan pikiran, tubuh dengan Allah. Ya. Karena hanya dengan melalui zikir saja tak hanya menciptakan kondisi fisik yang baik, namun juga membuang stres. Masa sholat stres? Masa sholat minta? Sholat itu kewajiban. Ya. Jadi udah nggak sholat kita itu dekat dengan Allah? Ilham kata Allah, itu kan ada komunikasi di Al-Fatihah. Al-Ghazali kan membahasnya kan? Iya kan? Nah. Jadi sholat itu bisa membuang stres loh. Iya.
meningkatkan ketenangan, kejernihan pikiran, serta rasa bahagia. Karenanya disebut di Quran. Sholat itu juga zikir, zikir itu juga doa. Ya. Dalam tradisi majelis dakwah, ya, yang terkait dengan Al-Hikam, zikir adalah latihan mental yang tujuannya mengontrol perasaan, karena letaknya di sini, ya. Kemudian supaya pikiran negatif tidak masuk ke wilayah dada. Tidak, jangan dikotori. Nuktah, pikiran tuh masuk ke sini. Ya. Dalam diri seorang manusia sering terjadi kayak gitu. Karena itulah diperlukan kesadaran, mindfulness, ya. Nah, serta manhaj yang tepat dalam mengingat Allah. Metode yang tepat. Sebenarnya ini sulit bagi pemula. Sulit untuk duduk berjam-jam dalam zikir. Sulit. Nggak mudah kok. Coba pas kita zikir, main nggak itu waswisu durinas? Ada aja gerenyang-gerenyang kaki itu. Bingung ya. Belum nikmat. Jadi awam itu memang susah. Tapi itu kan nggak boleh diem. Harus kita latih terus. Kita lawan terus. Sama sholat juga begitu. Anu kan prihatin ya. Masa sholat itu pakai bangku? Ya. Bingung pula ya. Yang sehat pula lagi. Iya, jadi aneh gitu. Padahal sholat itu terapi untuk penyembuhan fisik kan. Kan banyak itu di masjid-masjid disediain bangku bagi orang sakit. Iya, nggak apa-apa kalau sakit. Sakit itu nggak umumnya apa sih? Mereka nggak bisa sholat umumnya apa sih? Parangenyo. Bukan penyakitnya sebenarnya. Di kepalanya itu nggak bersih. Coba kalau kepalanya bersih bisa tegak deh. Ya. Beda kalau sarafnya putus, itu malah pasti beda lagi. Beda lagi. Banyak bener yang manja ini sekarang. Tahu nggak, sholat itu kalau tegaknya kuutnya bagus, misalnya nggak mampu sampai menggaretek lambat laut, kalau dia ikhlas sembuh tuh. Asam urat pakai kursi. Alah, bingung. Jumai itu kan mudah-mudah pakai kursi. Bingung dia. Karena kelihatan orang itu yang sholatnya manja. Pasti kelihatan. Doain di sini jangan ada yang sholat duduk, awas. Pakai kursi, awas. Ya. Nggak boleh. Karena kita berniat tidak ketemu rumah sakit kan. Habis duit. Ya. Zikir. Ya, zikir. Jadi tolong deh istiqomah kita dalam zikir, guna bisa tubuh kita ini menjadi lebih baik, ya. Setidaknya setiap 20 menit dilakukan 2 kali sehari, ya. Manfaatnya lihat. Tadi sudah disampaikan, zikir itu kita hampir sama dengan ngobrol dengan Sang Pencipta dalam konsep ruhani, ya. Karenanya dalam zikir kita menghubungkan pikiran dan tubuh dengan Allah, ya. Ya. Karena hanya dengan melalui zikir tak hanya menciptakan kondisi fisik baik, namun juga membuang stres. Tadi sudah diingatkan lagi, meningkatkan ketenangan, kejernihan pikiran serta rasa bahagia. Sudah itu, zikir itu termasuk latihan mental. Bahasa mental ini harus kita pahami dalam konsep Islam, ya. Bertujuan mengontrol perasaan, bizauki. Supaya dirasa kita tidak masuk pikiran negatif. Ngulang dulu kaji ya, supaya lebih mantap zikir itu dalam diri seorang muslim. Karena itulah diperlukan kesadaran penuh, mindfulness, ya. Serta manhaj teknik
dari Rasulullah. Ya. Secara awam memang sulit. Apalagi seiring dengan perlu menenangkan pikiran, mengendorkan otot-otot. Ya. Iya kan? Iya kan? Jadi ini kan langsung duduk ya, bangun tidur duduk zikir. Keraman tuh. Ya, makanya ikhtiarnya hilang, Pak. Orang olahraga mau lari apa duduk? Langsung lari. Sama zikir juga gitu. Ingat, berlapis loh energi zikir loh. Itu membakar. Jadi tetap ada pemanasan bahasanya gitu. Pemanasannya apa sih? Sholat, kerja dulu luar, berikhtiar, ya. Itu tetap ya sama dengan reaksi-reaksi kehidupan zahir, ya. Mencapai kondisi relaksasi yang mendalam secara Islami, ya, ini tidak semudah apa yang kita bayangkan kan, ya. Namun secara umum, cara termudah untuk mencoba bisa melakukan zikir secara umum, nasihatkan dulu. Kira-kira apa? Pasrah. Apa? Pasrah. Tahu pasrah? Kadit tanpa terserah, dan pasrah sih. Pas kaki badannya pasrah. Ya. Jadi supaya antum bisa berzikir, rahasianya antum sampaikan adalah pasrah diri. Enggak mati dia antum duduk tuh. Enggak mungkin dia asam urat antum duduk dengan zikir tuh. Pasrah aja lah. Kapocongan seorang saya. Asal jangan tekan tuh gudu. Duduk enggak? Pasrah diri. Insya Allah. Tahu enggak yang datang kemari ini kan maunya kan datang ngambil obat pulang, kaji butuh kan. Padahal obat itu dizikir. Sepakat gak? Duduk di sini. Anu nggak suka yang nanya-nanya jemaah sering ke sini. Berarti kurang zikirnya. Ya. Bila perlu jemaah anu nggak boleh yang sakit. Masa banyak benar jemaah anu yang sakit ya? Ya. Tahu nggak? Oh, anaknya, cucunya ada masalah sakit. Imamnya juga kan yang sebenarnya nggak benar. Kalau imamnya duduk, anaknya juga dijamin sehat. Nggak percaya? Pasrah. Antum nih kan punya anak, misalnya punya bapak, punya ibu, ikhlas pasrah diri, ikuti zikir, sembuh dia kadang-kala. Lancar tuh. Karena kita imam ampalos. Ya itu ini spiritualnya gitu. Ya. Bukan gak ada efek rezeki antum ada itu. Rezeki itu nggak banyak, ya. Rezeki itu yang penting pas. Setuju nggak? Ya. Nah. Pokoknya kalau antum ingin bisa zikir dengan benar, konsep pertama adalah pasrah di diri. Ya. Duduk. Tanggakan semua dan balogam. Ya. Mulai zikir, pas setar alah mulai itu cicing kahak masuk. Lah mau mana? Den empat pula. Duduan jadi supir. Banyak tuh. Itu tidak pasrah kan? Tidak dapet nikmatnya doh. Ya, memang kayak gitu. Jadi yang duduk juga duduk jahil kayak gitu loh. 100 orang diganggu semuanya. Iya kan? Nah, jadi secara awam memang susah. Manhaj zikir melatih untuk menjadi sadar pada pikiran dan emosi pada saat kondisi kita melakukannya jelas itu pasrah diri kan? Iya kan? Nah, jadi tujuan metode zikir tentu menjadi penuh perhatian terhadap segala hal dalam hidup. Ya. Sehingga kita jadi terbangun, benar-benar sadar, hadir serta terbuka hati dalam melakukan segala hal. Insya Allah. Yang perlu kita lakukan adalah duduk di tempat yang tenang dan dalam posisi taharah tinggi, nyaman. Jangan ada peregangan secara fisik. Ya. Sholat misalnya di masjid, ya.
umpama ya di masjid, sudah itu udara panas ya. Pakainya pakai gaya-gaya istilahnya Timur Tengah. sorbannya itu 2 meter ya. Bajunya gamisnya panjang ya. Pakai sorban ini lagi. Kepanasan enggak? Itu budaya. Yang penting lo teporat. Kendor. Acaranya dinaikin cingkrangnya ya. Sementara jubinnya marmer. Asam urat mah kedinginan, Pak. Nah, jadi ya, bukan begitu sholat itu. Ya jangan ikuti budaya yang enggak gitu ya. Betul. Harus jenggot, tanda berbeda dengan kafir. Lah kalau antum takdir nggak berjenggot gimana? Hansip baris bro, 2 buah di sini. Jepat aja kayak gini kan lucu bro. Iya kan? Jadi itu nggak khilafiyah. Iya. Orang Cina kalau jenggotan lucu nggak Pak? Cina tuh lucu kalau jenggotan. Hansipnya baris 3 buah aja gini panjang loh. Aneh. Ya. Itu sering jadi perdebatan kan. Ya. Terbangun kita dalam yang cerdas perkara zikir. Jadi duduk dengan tenang, posisi nyaman, kemudian tarik napas perlahan-lahan dulu, jangan tergesa-gesa. Terus pas kita mulai zikir, mulai setar, mulai efeknya ada, energinya ada, tubuh kita perhatikan, jatuhkan, pasrahkan. Jangan tegang. Tegang itu ulah syaitan. Jadi jatuhkan aja tubuh kalau zikir. Jatuhkan, paham? Jatuhkan sejatuh-jatuhnya. Kecilkan tubuh antum sekecil-kecilnya. Ya, antum yang bisa nyetel tubuh itu. Karena tubuh itu atribut antum. Betul kan? Nah. Tarik napas, tahannya sebentar, beberapa detik, lepaskan. Sinkron sambil menyebut lafaz thayyibah. Ya. Seiring masuk keluarnya napas, sebut nama Allah dalam hati. Betul kan? Hunjamkan ke hati. Jadi nggak tergesa-gesa. Nah, kenapa andung sering mengembat ke atas? Mau tahu? Itu metode. Guna bisa melepas ketegangan tadi. Ingat ya? Ibarat anak. Belum tahu api, bakar dulu. Iya kan? Anak itu tahu api itu berbahaya setelah dia pegang api itu ngojak. Nah kalau sudah tenang, itu kelihatan bro. Tenang dia sendiri. Tapi itu jangan ditenang-tenangin, gak ikhlas namanya. Wah, gua ini udah sampai puncak makomat, mesti tenang. Ujungnya kemana-mana bro. Jadi disitulah pentingnya. Jadi nggak semudah itu. Sama dengan sholat. Ya. Kalau di belakang kira-kira ada pacar antum gimana? Sholat antum. Nah, ini jujur ya. Tegang antum. Pacar udah ngeliat nih. Wah repot deh. Jadi di sini pentingnya bahwa itu hanya Allah, ya. Ini nggak mudah kan? Nah, ini pasti dilatih dengan zikir tadi. Tuh. Tarik napas, tahan, lepaskan. Ya. Tarik, tahan, lepaskan. Tapi tidak kosong. Iya kan? Ada makna, ada pengertian. Iya kan? Nah, antum latih di rumah sendiri itu nggak apa-apa. La ilaha illallah. Gerakannya akan tidak dipaksa oleh diri. Biarkan gerakan tubuh itu natural dengan sendirinya. Ya. Jadi kalau masih dipaksa diri itu kelihatan. Duduk nggak? Ujungnya begini-gini kan ada itu. Itu kan bukan salah itu. Itu mental karakter orang itu yang mesti diberesin. Jadi jangan mudah dulu membid'ahkan ya. Tolong, jangan. Kadang-kala si guru mursyid itu ngelihat di situ lambat, lihatlah 10-20 tahun orang itu. Arif dia.
Kan kalau ngelihat di YouTube itu langsung kita sesat katanya. Lah ini metode. Ya, metode. Ya. Seiring masuk dan keluarnya napas sebut nama Allah dalam hati, hujamkan dalam hati. Jadi inti dari zikir adalah mengingat Allah serta menyebut namanya seraya merasakan napas kita sendiri. Lakukan dengan teratur untuk mendapatkan manfaat yang besar bagi kesehatan, kecerdasan otak dan pahala yang sangat tinggi, pemecahan persoalan, cobaan-cobaan hidup. Karenanya dalam zikir terkandung doa-doa. Walaupun doanya tidak dilafazkan. Pasti. Makanya disebut zikir juga doa, sholat juga doa. Sholat juga zikir, doa juga zikir. Karena doa juga pasti ingat Allah kan. Kalau doa nggak ingat Allah, masa doa itu ingat bank? Salah lah. Jangan-jangan antum doanya ingat bank nih. Ya Tuhannya bank. Enggak begitu. Ya. Dalam zikir terkandung doa-doa yang bisa menjadi media untuk bisa mendekatkan diri kepada Allah. Sementara dalam doa terdapat kalimat zikir yang mampu menuntun manusia untuk mengingat Rabb-nya. Ya, beda makna. Tuhan itu banyak dalam konsep manusia, tapi Tuhan kita satu. Itikad akidah. Ya. Jadi pada hakikatnya tidak ada perbedaan yang mendasar antara doa dan zikir walaupun ada perbedaan. Ibarat kelas, doa itu masih kelas 2. Kalau zikir itu udah kelas 6 gitu. Ya. Karenanya dalam ajaran Islam, hubungan zikir dan doa yang kita kaji sekarang sangat-sangat erat dan harus. Pertanyaannya, zikir dulu, doa dulu. Zikir dulu, doa dulu. Zikir dulu. Betul? Karena zikir itu mendekat kepada Allah. Ya. Membersihkan permohonan kita. Ya. Doa dulu loh, baru zikir. Doa dulu, pasrah dulu. Doa dulu, baru tawakal. Iya kan? Ikhtiar dulu atau doa dulu? Bisa ikhtiar dulu, bisa doa dulu. Kan hal sepele itu. Tapi orang sering nggak tahu, salah kaprah masuk ke silabusnya. Ini dulu, ini dulu, nggak ikhlas tuh. Apalagi orang yang punya target. Ya, doa di depan. 1.000 dinar, Innova. Pas datang mati dia ketimpa Innova. Enggak gitu. Iya. Sangat erat hubungan zikir dengan doa. Tahu nggak? Antum tidak berdoa, tapi antum berzikir. Ya, maka doa antum terkabul. Nggak percaya karena Allah Maha tahu kan? Didekati. Ya. Makanya doa itu pendek. Mungkin orang mengerti perkara rohani, doanya dia malu kalau doanya banyak. 40 hari doa cuma satu niatnya. Iya, satu. Dan sangat arif dia mengucapkan doa. Karena berprinsip takut mendikte Allah. Kalau nggak ngerti ilmu qada, qadar, takdir, doanya biasa aja deh. Ya, satu-satu aja ya. Terkait itu. Jadi zikir, doa, tawakal itu kesatuan. Nggak bisa lepas. Nggak bisa lepas. Yang tidak dapat dipisahkan. Ya. Amalan ini mampu membuat pelakunya bisa bermunajat. Tahu munajat? Munajat itu ada komunikasi. Bisa berdialog, bisa berkomunikasi dengan Rabb-nya. Timbullah ilham. Kapan timbul ilham? Kapan? Pas antum berbahaya.
Pas antum sudah di ujung tanduk, maka naik ilhamnya. Duduk gak nih? Kira-kira Allah itu saya gini ya, kalau maling diteriakin maling, dikejar sekampung, 10 meter sungai loncat bisa nggak? Ya. Setelah sadar loncatlah. Nyebur dia. Tenaga apa tuh? Pasrah dia. Tahu pasrah? Ikhlas dia. Gua takut mati, ikhlas aja lah. Ya Allah, karena nggak ada, tahu-tahu bisa nyebrang kan? Nah, itu negatifnya. Itu bahasa iktibarnya. Nah, itu kan bisa dilatih. Iya kan? Betul kan? Nah, antum misalnya dikejar sama misalnya debt collector, mau diambil. Ya, panik gak? Kalau punya ilmu zikir, debt collectornya lari. Kok ke sana ya? Bingung. Latih dulu zikir. Ya. Nggak percaya? Ini kata Allah di An-Nisa ayat 103. Surat 4 kalau nggak salah. Baca Iwan. Ada fikih di situ. Ayat itu. Apa fikihnya? Apabila kamu telah menyelesaikan sholat, berzikirlah. Zikir bener ini. Berzikirlah. Enggak berdoa. Perintahnya zikir. Ada perbedaan. Fikih enggak? Lihat orang setelah sholat. Kedengaran nggak thayyibah la ilaha illallah seperti 20 tahun yang lalu? Enggak kan? Antum lakukan itu. Karena ada sandaran istidlal dalilnya. Berzikirlah. Jadi ada makna mutolaah. Ya. Makna mutolaah tadi sudah disebut. Ya. 20 menit. Zikir thayyibah. Itu udah bagus. 2 kali. Terbaik asal. Sudah itu subuh asar. Lakukan itu. Insya Allah kecerdasan antum tinggi, ya. Kebutuhan antum, kecuali dikasih share. Katakan nggak masalah. Gini. Jangan antum seorang spiritual merencanakan
berencana boleh, tapi lebih cenderung rencana itu kepada ikhtiar. Kalau sudah berhadapan dengan Allah, rencana kurangi. Serahkan rencana itu kepada Allah. Karena dia punya perencanaan di lauh mahfuz yang paling tertentu. Sepakat? Paham nih? Itu rahasia. Jadi kalau besok saya mesti punya outlet, mesti punya perusahaan besar, berarti ada berencana. Iya kan? Jangan. Kalau antum pengen itu lebih cenderung pada ini, iya, usaha dia. Duduk ini maksudnya, bukan ramai doang. Perbanyak aja zikir dulu. Fikih kedua, apabila kamu telah menyelesaikan sholat disuruh apa? Zikir. Iya kan? Berzikirlah kepada Allah. Iya kan? Nah, ingat dan sebut namanya. Betul kan? Allah. Iya kan? Nah, kalau nggak sempat sudah sholat, berdiri, jalan belum tepat, misal terkejar waktu, nggak ada problem, zikir. Walaupun sudah jalan, pokoknya tepat 20 menit. Yang duduk ini ditunjuk itu satu. Tuh. Batal zikir. Misalnya batal zikir terus. Kecuali ada riado di masjid. Duduk kan? Kalau di jalan batal zikir terus sampai kamu tutup mulut. Pokoknya tepatin 20 menit 2 kali. Itu fikihnya. Maupun duduk maupun berbaring, kan perintahnya untuk melengkapi 20 menit. Apabila kamu telah merasa aman, jadi jangan ditarget selesai. Tenang setelah zikir. Apa perintahnya? Tegakkan sholat. Bukan suruh sholat, tegakkan sholat apa sih? Ikhtiar, bekerja, ya kan? Doa. Ikhtiar itu kan memohon 50, minta kepada Allah 50, baru itu laksanakan. Ya. Yang wajibnya yang mana? Sholat pertama wajibnya. Yang tadinya itu sunnah, tapi realisasinya ya. Takutnya gini, orang tidak sholat tapi melakukan yang di bawah itu. Kan sama juga bohong. Orang kan banyak yang kuat sholatnya kacau balau, nggak selesai, zikirnya nggak ada walaupun sunnah. Ya. Itu digedein. Makbul nggak? Ya nggak makbul. Ada fikih di sini kan? Surat tadi perintah zikir kan? Jadi melalui ayat tadi umat muslim diperintahkan untuk memperbanyak zikir, kemudian tegakkan sholat. Nah, termasuk di dalamnya doa. Untuk bisa lebih memahaminya, hubungan zikir, kemudian dengan doa, ada kitabnya. Ad-du'a al-mustajab minal hadis wal kitab. Karenanya dalam zikir dan doa saling melengkapi. Ya, satu sama lain. Tapi energinya sholat wajib. Waktunya nggak bisa bergeser. Duduk nggak? Ya, jadi sholat itu bukan sambilan menunggu untuk kerja. Bukan. Sholat itu kewajibannya. Yang zikir dengan bekerja itu sambilannya. Duduk nggak? Kira-kira ketangkepan nih? Jangan dibalik dong, ya kan? Tidak kuciptakan jin dan manusia dan jin hanya untuk beribadah kepadaku. Yang wajibnya itu yang paling penting, iya kan? Coba kalau perkara rezeki, ya. Itu antum sudah disediain nggak? Ada ukurannya nggak? Tidak ya? Begini juga sih ya. Ya, itu karena ketakutan tadi.
Nah, itu hebatnya setan. Padahal itu sudah disediain. Hati-hati, doa itu bisa merubah takdir yang sudah ditetapkan. Kalau permintaan manusia itu sering pendek. Ada pertanyaan dari hal ini. Jadi dalam kitab Ad-Du'a Al-Mustajab minal Hadis wal Kitab, zikir itu sering melengkapi kewajibannya, jangan ditinggalkan gitu. Dalam zikir terkandung doa, jelas bisa menjadi media untuk bisa mendekatkan diri kepada Allah. Tanpa mendekatkan diri, permohonan antum balik lagi. Sama dengan sholawat. Sama. Sementara dalam doa terdapat kalimat zikir. Namun menuntun manusia untuk mengingat Robnya. Banyak itu. Dan permohonan seorang hamba, permintaan kita, permohonan kita, bukti apa? Roba, antum bermohon itu bukti antum fakir. Bukti antum miskin di hadapan Allah, betul kan? Itu yang mesti ditanam terhadap Allah yang maha kaya. Jadi orang yang tidak berdoa kenanya apa? Kata Allah, sombong, neraka. Iya kan? Nah, tapi ingat doa juga harus ada zikir kan? Harus ada sholatnya kan? Nah, jadi pada hakikatnya tidak ada perbedaan mendasar antara doa dan zikir. Karenanya ulama mengatakan bahwa perbedaannya terletak pada penyebutan dan namanya. Karenanya yang namanya doa merupakan bagian dari zikir, begitupun sebaliknya kan? Kerendahan hati, rasa butuh kepada Allah, menghiasi orang-orang yang mengingat nama Allah. Ini yang menjadikan zikir dan doa amat dicintai oleh Allah. Ya. Zikir melibatkan banyak hal dalam tubuh kita. Mulai dari lisan, hati, pikiran, hingga perbuatan. Efeknya di situ. Zikir itu melibatkan itu nanti ujungnya. Semuanya dilibatkan dengan tujuan untuk bisa mendekat kepada Sang Pencipta. Perintah untuk berzikir jelas, banyak dalilnya. Ya. Ada dalil sahih, Syahid Hawa berkata dalam Asyar fit Tafsir, Amri al-dikri yajib an yatima bisakil mutlak asasan fil kulli halatin. Panjang nih, pendekin aja dah. Perintah berzikir harus dilakukan secara mutlak. Walaupun itu sunat mutlak. Karena sholat juga ada zikir. Saat siang dan malam. Ya. Terbaik adalah di pintu-pintunya. Ikhtiarnya di asar. Mendekati pintu pada malam. Ikhtiarnya subuh. Mendekati malam kepada siang. Duduk. Ya. Jadi perintah zikir harus dilakukan secara mutlak saat siang dan malam, di daratan dan di lautan, diam dan bepergian, kaya dan miskin, sakit dan sehat. Sakit zikir, sehat zikir, kaya zikir, harus. Bukan karena sakit aja zikir. Ya. Nah. Di tengah keramaian, pokoknya dalam setiap keadaan. Nah ini supaya jadi farewell dilatih dulu. Farewell, spontan. Jadi keutamaan zikir dan doa dalam Islam itu jelas kayak begitu. Nas-nas Al-Quran, hadis banyak menjelaskan tentang keutamaan zikir. Dalam ajaran agama Islam juga dijelaskan lebih dicintai Allah Subhanahu wa taala orang yang sering mengistiqomahkan zikir. Hubullah makamatnya nanti. Allah akan memberikan perhatian yang lebih daripada orang yang kurang berzikir pada hambanya yang selalu berdoa berzikir. Dalam hadis Rasulullah bersabda, Allahu subhanahu wa ta'ala an hasabu ijhafi abdihi anna mau indama yataddana kuruni ida kan yada kuruni fi nafsihi
Faminal mu'akadi anani syahadata karu ayadan finapsi. Artinya Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, aku menurut prasangka hambaku kepadaku. Aku bersamanya ketika dia mengingatku. Nah, apabila dia mengingat aku, zikir kepadaku dalam dirinya, maka niscaya aku juga akan mengingat dalam diriku. Hadis riwayat Bukhari itu. Kalau antum ingatnya kaya, cepat. Enggak ke situ, Pak. Yang menciptakan kaya, yang menciptakan cepat. Jangan dibesarkan masalah, tapi besarkan yang membuat masalah. Setuju? Gampang kan? Iya kan? Zaman sekarang apa yang dibesarkan? Masalahnya kan aneh. Besarkan yang buat masalah, maka hilang masalah itu. Setuju nggak tuh? Dalil logikanya kan gitu. Nah, itu yang pertama tadi. Orang yang sering zikir istiqomah dan ngerti ilmu zikir, maka mat antum hubullah. Yang kedua, permintaannya dikabulkan oleh Allah, walaupun antum nggak berdoa. Ya. Allah menjamin akan mengabulkan semua yang antum sendiri kadang-kadang nggak tahu permohonan itu. Apalagi kalau antum memanjatkannya. Ya. Beberapa nas mengatakan bahwa orang-orang yang enggan berdoa adalah orang yang sombong, tempatnya neraka, kan gitu. Iya. Karenanya Allah berfirman Al-Mu'min 60, coba baca. Pentingnya zikir. والذين يؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلة وأنهم إلى ربهم راجعون. Dan orang-orang yang memberikan apa yang telah mereka berikan dengan hati yang takut, karena mereka tahu bahwa sesungguhnya mereka akan kembali kepada Tuhan mereka. Quran surah Al-Mu'min ayat 60. Wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum innal ladzina yastakbiruna an ibadatika sayadkhuluna jahannam. Dan Rabbmu berfirman, berdoalah kepadaku, niscaya akan kuperkenankan bagimu. Sesungguhnya orang-orang yang menyombongkan diri dari menyembahku akan masuk neraka jahanam dalam keadaan hina dina. Itu dia. Gak apa-apa yang tadi. Ketiga kita bahas. Yang kedua, orang yang sering berzikir, doanya pasti akan dikabulkan. Dicintai Allah yang pertama. Yang ketiga, menjadi amalan yang paling utama. Jadi kalau ditanya doa dulu atau lebih baik zikir? Zikir dulu. Amalan utama. Percaya nggak? Bisa juga dia sedekah. Zikir utama, baru sedekah. Bisa pula zikir dulu. Haji. Hampir sama. Kalau sudah zikir udah sama haji, udah sama sedekah, gitu maksudnya. Jadi menjadi amalan utama yang istiqomah ngerti ilmu zikir. Zikir dan doa udah jelas amalan yang paling utama di sisi Allah. Ya. Zikir dan doa kan itu juga. Itu amalan yang paling utama. Pertanyaannya, zikir perlu uang banyak, seperti pergi ke haji? Enggak kan? Ke masjid aja perlu biaya kan? Seenggaknya pakai sarung,
beli topi, zikir, duduk. Nah, padahal itu amalan utama. Enggak mahal tapi paling utama. Hebat nggak lo? Ngasih keringanan. Amalan utama haji 3 kali. Enggak itu bro. Kalau ditanya amalan utama antum apa? Zikir, ingat Allah. Sholat zikir, ya kan? Iya itu. Nah, amalan utama tuh. Amalan paling utama kata Allah. Sebab zikir merupakan media komunikasi antara seorang hamba dengan Rabb-nya yang dapat dilakukan kapan saja, di mana saja. Murah mahal amalan agama Islam. Berat atau tidak? Enggak kan? Jadi kalau antum datang kemari bukan dengerin talim, kejar zikirnya. Ya. Ah ini enggak zikir di luar tuh gua kata enggak masuk. 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 Karena energinya di situ. Itu amalan utamanya. Yang lainnya ngikut. Di sinilah perlu skala prioritas apa? Ya. Sebelum dagang amalan utamanya apa dulu? Siapin kedai. Salah, antum zikir dulu. Siapin kedai baru dagang. Kayak gitu. Karena zikir itu kan batasan waktunya kapan saja, di mana saja. Boleh berdiri, boleh tidur, boleh tegak. Antum nggak hadas, ya. Boleh zikir. Lebih baik, sangat utama kalau antum pun berhadas. Nah nanti ngikutin juga pokoknya kalau zikir nggak perlu hadas. Kacau juga kan bahasanya. Ya kan? Karenanya beriman kepada takdir. Nah ini kaitannya. Bisa menimbulkan sama dengan zikir kekuatan, keberanian pada diri antum. Ini kan kaitannya takdir nih. Zikir juga takdir kaitannya. Kalau antum percaya dengan takdir, bisa menumbuhkan kekuatan keberanian pada diri antum dalam menjalani kehidupan. Orang takut hidup berarti kurang iman takdir itu. Karebanan. Kemarin udah kita bahas kan. Dikala kita meyakini takkan ada yang dapat menimpa, menganiaya kita kecuali yang telah ditakdirkan oleh Allah, betul kan? Maka tak ada perlu ditakutkan dalam hidup kecuali Allah. Setuju nggak? Apa sih yang ditakutin? Takut miskin, takut bencana, nggak yakin sama takdir antum. Ya, kuatkan iman takdir itu. Nyinyian dong ngaji. Enggak, itikot itu susah. Diulang-ulang. Karena Nabi pernah mau berwasiat kepada Ibnu Abbas radhiyallahu anhu. Apa wasiatnya nih? Matan hadisnya begini, enggak anu kurangin ya. Walam anna ummatalau aztama'at ala an yanfa'uka bisya'in lam yanfa'uka illa bisya'in qad kataballahu laka wa istama'u ala an yaddaruka bisya'in lam yaddaruka illa bisya'in qad kataballahu alaika rufi'atil aqlam wa jaffat al-suhufu. Rawa at-Tirmidzi wa qala hadisun hasanan sahihun. Sahih. Hadis riwayat Tirmidzi. Ketahuilah, andai seluruh makhluk bersatu untuk memberikan manfaat untukmu, bersatu untuk memberi manfaat untukmu, mereka tidak akan bisa melakukannya kecuali sebatas yang telah Allah tuliskan untukmu. Iya kan?
Nah, dan seandainya mereka bersatu untuk menimpakan suatu bahaya kepadamu, kompak sedunia nih, ditentukan kamu akan berbahaya, kita keroyok sama-sama. Ya. Niscaya mereka tidak akan bisa melakukannya kecuali yang telah Allah tulis akan mengenaimu di lauh mahfuz takdir kan? Nah, pena telah diangkat, lembaran telah kering. Hadis riwayat Tirmidzi. Rafi'atil aqlam wa jafat al-suhuf. Betul kan? Jadi kalau antum kuat takdir, antum gak akan takut. Gampo seorang saya. Ya. Corona seorang saya. Iman nggak semudah apa yang dibayang. Ambo beriman antu, nah do kepeng menangi, putus pacar galau, apa tuh? Karebanan doang, nggak tahu dong. Nah lah kaji, kan? Jadi segala sesuatu di tangan Allah. Lalu atas dasar apa kita takut? Coba atas dasar apa? Lah mati udah ditentuin kok. Iya kan? Atas dasar apa? Kita takut sama manusia. Normal nggak tuh? Kalau di bahasa nggak normal. Antum takut sama kecoa. Itu beda takutnya, itu jijik, itu namanya bukan takut. Apa yang dimiliki oleh manusia? Ada cerita gini nih, ini Syahid ya. Sa'id bin Jubair dihadapkan kepada pemimpin bengis bernama Hajjaj bin Yusuf untuk dibunuh. Persoalannya nggak tahu nih anu, ya, nggak tahu nih, cuman riwayatnya sahih. Dia tidak menampakkan rasa takut sedikit pun, padahal diancam dibunuh nih. Kata Hajjaj, raja bengis ini ngomong gini, siapa kamu? Sa'id bin Jubair itu, arti Sa'id itu orang bahagia. Padahal diancam bunuh cengengesan aja, bahagia aja dia. Karena kuatin zikir. Sa'id bin Jubair. Ya. Hajat, bukan justru kamu adalah Saki bin Kasyair. Saki itu sengsara. Karena akan dibunuh. Sa'id ngomong, aku tidak ingin mengubah nama. Pemberian dari ayahku. Karena pemberian dari ayahku Allah meridhoi. Maka aku bahagia aja. Walaupun antum mau membunuh saya. Itu jawabannya. Kata Hajjaj, aku ingin membunuhmu. Maka pilihlah dengan cara apa aku harus membunuhmu. Apa kata Sa'id? Pilihlah sendiri cara apa yang kau inginkan. Karena kelak pasti akan ada kisos untukmu. Kata Sa'id. Bukan Jahid ya, Jahid sekretaris. Beda ya. Sa'id itu bahagia artinya. Kemudian Raja Jolim itu Hajjaj ngomong, aku ingin menyegerakan ke neraka. Woi, ketawa Sa'id. Kalaulah neraka berada di tanganmu, maka sejak dulu aku telah menyembahmu. Benar gak jawabannya tuh? Iya kan? Lalu Hajjaj pun membunuhnya. Senyum juga dia, dipenggal. Kira-kira itulah orang yang beriman, sering zikir dan menguatkan takdir. Sampai nih, Gampo tsunami seorang. Saya orang tsunami lari ke kuburan. Ingat mati supaya kuat. Sembuh dah. Itu hebatnya zikir. Tanpa kita sadari. Kekuatannya kayak gitu. Ini bukan memotivasi, ini kenyataan Quran. Ya. Lihatlah betapa situasi yang genting tadi dari contoh sejarah tadi. Genting tidak membuat Sa'id ciut dan takut. Justru dia menunjukkan keberaniannya. Karena pada hakikatnya semua manusia itu lemah. Ya, jenderal sekalipun lemah. Dan menjadi kuat karena pertolongan Allah. Betul kan? Demikian pula Nabi Nuh.
Ancaman cibiran dari kaumnya tidak membuat takut berhenti dari dakwahnya kan? Justru Nabi Nuh tetap tegar, kokoh, bahkan dengan lantang, dengan penuh keberanian. Beliau menantang mereka serta seluruh sekutu mereka. Ini dikisahkan, diabadikan oleh Allah untuk kita, supaya jangan takut kepada manusia, kepada sama makhluk, kecuali harimau. Ular kobra itu beda takutnya. Ya, beda. Quran surat Yunus 10:71 baca tuh. Tahu 71 artinya? Praktekkan keesaan Tuhan. La ilaha illallah. واتلو عليهم نبأ نوح إذ قال لقومه يا قوم إن كان كبر عليكم مقامي وتذكيري بآيات الله فعلى الله توكلت فأجمعوا أمركم وشركاءكم ثم لا يكن أمركم وعليكم غمة ثم اقضوا إلي وعلى تنذرون. Dan bacakanlah kepada mereka berita penting tentang Nuh di waktu dia berkata kepada kaumnya, hai kaumku, jika terasa berat bagimu tinggal bersamaku dan peringatanku kepadamu dengan ayat-ayat Allah, maka kepada Allah lah aku bertawakal. Karena itu bulatkanlah keputusanmu dan kumpulkanlah sekutu-sekutumu untuk membinasakanku. Kemudian janganlah keputusanmu itu dirahasiakan. Lalu lakukanlah terhadap diriku dan janganlah kamu memberi tangguh kepadaku. Jangan kamu tunda-tunda, kerjakan, bunuh Nabi Nuh. Karena apa kuatan Nabi Nuh? Kalau di Quran ini tawakal, betul kan? Tawakal tuh bener, tawakal. Tawakal kerja juga itu bang. Kalau nggak ada duit nggak selesai katanya. Wah itu dosa besar itu. Tawakalan tuh. Ya pokoknya saya nggak belajar tawakal sama Allah pasti lulus S3 cum laude. Ngaco tuh tawakalnya. Itu tawakal kacau. Bener, karena ada 50% ikhtiar kita kan? Iya kan? Benar kan kejadiannya? Nggak mampu Nabi Nuh dibinasakan kan? Enggak kan? Ada di Quran tuh. Justru yang binasa siapa? Mereka lah yang dibinasakan oleh Allah, bukan Nabi Nuh. Nah itu kan kena sama kita. Jangan khawatir deh. Kalau kita benar nggak akan binasa. Jangan dikorelasikan dengan takdir. Pas kita dikeroyok mati ya waktunya memang mati dikeroyok kantung gitu. Gimana sih? Duduk ya. Pandai beneran dong jidal ya. Enggak. Ya. Jadi ahli tafsir menyebutkan bahwa di antara kelebihan yang Allah berikan kepada Nabi Nuh kira-kira apa? Nabi Nuh kelebihannya apa nih? Ini ada di umat sekarang. Ahli dalam memberikan tantangan. Jadi Nabi Nuh tuh
Kalau nantang yang dilawan, jagonya dia. Pengen punya ilmu tantang, kayak pelajari amalan Nabi Nuh. Baru lawan tuh, nggak akan binasa. Itu rahasia hikmah. Duduk gak? Diam jadi tabok, diam juga. Tantang. Main ilmu tinju ini Pak. Itu keahliannya. Memberikan tantangan. Bahasanya kan nantang tuh. Padahal rame itu kaumnya. Tapi yang binasa kaum yang rame itu kok. Sekeke aja Nabi Nuh buat kapal yang mau diketawain mau enggak, bener enggak? Demikianlah seorang hamba ketika dia benar-benar beriman kepada takdir. Iman itu, jadi gini, ini poin terakhirnya ya. Orang yang zikir, tahu ilmunya, iman takdirnya naik sendiri. Kalau ditanya, kamu iman sama takdir? Ya iman. Betul, tapi di sini setuju nggak? Amalannya mana? Thayyibah tadi. Jelas ya? Dia pasti tidak pernah takut sama siapapun dan tidak menggantungkan harapan kepada siapapun, tidak mencari muka menjilat kepada siapapun. Mudah-mudahan setidaknya 10% kita ada deh. Khusus pegawai negeri ya, takut atasan. Mau mutasi terserah lah, gua deket aja pokoknya sama amanah gua. Bodoh teuing, kasih mobil, kasih rumah enggak. Berani? Berani enggak? Coba lakukan zikir deh, enggak takut antum enggak lulus. Tapi menang. Akhirnya lulus juga. Cum laude lagi. Ada enggak di sini? Ada. Ada. Ya. Iman kepada takdir, caranya udah tahu ya. Udah tahu kan? Semua kan nggak perlu dijelasin teori. Pasti semua tahu deh, beriman deh ke takdir deh. Allah nentukan. Tapi kuat nggak tuh? Kekuatan itu iman kepada takdir terletak pada amalan zikir tadi. Sampai ya. Akan memberikanmu kenyamanan, ketentraman hati yang sempurna dalam menjalani hidup. Insya Allah. Iman kepada takdir membuatmu tegar menerima kenyataan hidup. Tidak terlampau sedih ketika ditimpa oleh cobaan. Ya. Jomblo nggak sedih, ketawa juga. Bener. Berarti kuat imannya. Perkara takdir. Menguatkannya gimana dong? Gitu. Zikir tadi. Baca Al-Hadid 57 2223. Suratnya 57 ya. 2223. Ma asaba min musibatin fil ardi wala fi anfusikum illa fi kitabin min qabli an nabra'aha. Inna dhalika 'ala Allahi yasir. Likai la ta'sau 'ala ma fatakum wa la tafrahu bima atakum. Wallahu la yuhibbu kulla mukhtalin fakhur. Tiada suatu bencana pun yang menimpa di bumi dan tidak pula pada dirimu sendiri melainkan telah tertulis dalam kitab Lauh Mahfuz sebelum kami menciptakannya. Sesungguhnya yang demikian itu adalah mudah bagi Allah.
kami jelaskan dengan demikian itu supaya kamu jangan berduka cita terhadap apa yang luput dari kamu, dan supaya kamu jangan terlalu gembira terhadap apa yang diberikannya kepadamu. Dan Allah tidak menyukai setiap orang yang sombong lagi membanggakan diri. Kalau antum kuat iman di takdir, bisa galau enggak? Ayo, bisa galau? Orang galau kelihatan loh. Kopinya kental, rokoknya banyak, ya, nggak bisa tidur, iya kan? Tiap ketemu masalah aja kan? Tandanya apa tuh? Iman kepada takdir. Enggak. Maaf, enggak. Itu gunanya kita taklim ya. Ya, insya Allah. Jadi untuk menguatkan keimanan kita kepada takdir, ya tolong thayyibah. Zikir la ilaha illallah kuatkan. Insya Allah. Ya. Tidak ada bencana apapun yang menimpa di bumi, tidak juga menimpa diri kamu, enggak akan menimpa dirimu kecuali ketetapannya sudah tercatat ya di Lauh Mahfuz ya. Takdir kan? Sebelum kamu wujudan udah ada tuh. Sebelum kamu dilahirkan udah ada tuh ketetapan antum. Ya. Sesungguhnya hal itu mudah bagi Allah. Yang demikian itu ditetapkan supaya apa? Manfaatnya apa dibuat kayak begitu? Takdir dibuat dulu. Supaya kamu hidup nggak galau, nggak susah. Kan enak nih ngajinya kan. Maaf ya, kalau masih ada galau, masih ada susah, jangan ngaji sini ya. Maaf ya. Jadi kayak gitu ya. Jadi udah gampang aja, kan gitu. Seneng kan nih? Bahagia nggak? Ya udah deh, kalau udah kena pentok ya kepentok dia, ya. Ya udah nggak, jangan susah. Jadi jangan disesali. Allah tuh pas ngukurnya kok. Ya. Insya Allah. Kuatkan takdir antum. Ya. Allah itu ikut campur tangan di hidup antum kok. Tiap hari. Maka dekatin Allah. Terus dekatin Allah. Supaya Allah lebih sayang. Caranya tadi, tempatkan di aras di hati antum. Ya. Insya Allah antum bisa bermaqamat ihsan. Tahu ihsan? Seolah-olah sholat Allah di depan kita. Walaupun antum nggak bisa melihatnya. Sepakat? Alhamdulillah. Zikir adalah salah satu ibadah yang cukup mudah untuk bisa mengingat Allah. Betul? Iya, mudah. Sholat masih susah, puasa lebih parah lagi. Haji susah lagi. Iya kan? Perlu modal. Yang paling utama mana? Kata Nabi, kata Allah. Yang paling mudah itu yang paling utama. Iya kan? Zikir tadi. Kamu naik haji, zikir nggak ada, apa? Kacau. Sholat zikirnya nggak ada, kacau. Betul kan? Salah satu caranya adalah menggunakan ismi robik. Itu awam. Ismi robik tau nggak? Jadi ada 3 tahapan dalam zikir ini untuk melakukan zikir yang tidak boleh dihilangkan. Awam dulu, khusus, baru wabil khusus, sangat khusus. Kalau sudah sangat khusus, levelnya tidak thayyibah. La ilaha illallah. Kalau sudah sempurna, zikirnya Allah. Karena udah bersih, masukin Allah terus. Kopi namanya. Duduk kan? Kalau yang awam apa? Ismi robek. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi kalau antum masih Bismillahirrahmanirrahim, benar syariat. Jadi kelas antum masih taman kanak-kanak. Antum sudah thayyibah. Bersihkan hati, masukkan Allah. Kalau Allah masukin, masih ngeres juga, masih galau juga. Jangan Allah. La ilaha illallah dulu. Kalau masih belum la ilaha illallah juga ada konsekuensi perubahan, Bismillahirrahmanirrahim, turun dulu. Sepakat. Semua kan ada tahapan, ada SOP-nya. Ada prosedurnya.
Dari ini ke sini, dari ini ke sini. Itu disebut makomat. Derajat. Duduk. Nyanyian dong. Memang begitu agama. Iya. Jadi ada 3 tahapan untuk ismi robik. Tadi udah disebut. Ya. Dalam berzikir itu. Pertama ismi robik. Bismillahirrahmanirrahim. Ada di Al-Iqra. Ya. Karena dengan berzikir, poin penting untuk berkembang jiwa perlu tahapan, perlu proses. Ada tingkatan dalam zikir. Ini perlu dimengerti oleh antum semuanya. Karenanya pas kita zikir thayyibah, harus ada yang menuntun guru. Duduk gak? Kalau basmalah syariat umum, iya kan? Duh, nggak apa-apa. Nah, antum sudah disyahadatkan, sudah diijazahkan untuk memudahkan level ke-2. Pakai. Duduk gak tuh? Oh, yang lain nggak duduk ya nggak bisa pakai, walaupun dia ngelotok ilmunya, nggak bisa. Karena channelnya nggak ada, tuh nggak? Channelnya face to face kayak gini. Lah yang duduk juga parah juga loh. Bertahun-tahun nyari channel. Begitu. Jadi supaya bisa terlatih ingat nama Allah, makomat dalam berzikir itu jangan dilalaikan. Salah satunya pilar kerohanian Islam ialah zikir. Ya. Jika makomat pertama kali dalam berzikir ialah membaca. Kerap mendapatkan pengkajian tafsiran jika Nabi diperintahkan pertama kali oleh Allah lewat malaikat Jibril, Iqra bismi rabbika. Betul kan? Nabi aja awalannya gitu. Makanya baca dengan nama Rabbmu. Huruf I-nya apa tadi maksudnya? Di situ kan lambang penekanan supaya membaca nama Allah. Iya kan? Basmalah kan? Dengan benar. Ya. Selanjutnya tingkat kedua ialah mengisi Allah di kolbu antum. Itu nyebut zikir. Ingat Allah. Betul kan? Itu Quran kan? Nah. Dengan bahasa Arab isim, maknanya panggilan atau pertanda lambang yang mulia. Ya. Allah tidak bisa diserikatkan. Iya kan? Kemudian tingkatan yang paling terakhir, Jatullah. Kofi, Allah aja kan. Nama Jat kan Allah. Oleh karenanya turun surat Al-A'raf, sebutan Rabbmu, ingatlah Rabbmu dalam dirimu, masukkan. Kemudian Allah sudah ada di qalbumu. Karena itu orang yang menyebut nama Allah, kalau sudah sampai puncaknya, mulia dia. Tanpa banyak, tanpa nafas, sudah Allah aja. Paham sampai sini kajinya? Andung itu akan menurai kata meleset kata-kata. Yang pertama, Andung sudah tidak berbicara ismi robik, tapi undang sudah berbicara thayyibah, mengisi Allah. Antum sudah boleh. Undang siapa? Ya. Banyak orang menyebut thayyibah kan di luar, la ilaha illallah kan. Tapi berilmu enggak? Paham enggak maksudnya? Makomatnya di mana? Setelah itu mesti apa? Kan enggak tahu dia. Awalnya mesti apa? Allah itu gaib, maha zohir, maha batin. Coba taruh di kepala, bingung enggak? Bingung kan? Nggak bisa dia pakai filsafat. Karena itu bila dirangkum tingkatan dalam berzikir ada 3 tadi. Pertama, awali dengan membaca nama Allah, Bismillahirrahmanirrahim, kan itu.
Lalu teruskan ke makomat 2 dan ketiga, nggak perlu disampaikan, takut banyak yang tahu. Udah tahu deh tadi itu. Ingat isi Allah. Duduk. Langsung mau isi Allah. Udah bersih kalau bu antum. Nah, ini dompet masih ada riba nggak? Sorry, maaf, banyak maaf ya. Jadi tolong profesional kita, ya. Hati-hati, Allah itu luar biasa loh. Masih punya pacar? Masih jalan sama pacar? Ya bismillah dulu. Ya. Pas sudah thayyibah, pacar hilang deh. Hati-hati deh. Kaji ke hal-hal yang kayak gini memang perlu pemahaman yang jelas. Saat kita sudah istiqomah rutin mengerjakannya, maka getaran Allah selalu bersama hambanya, jelas makomatnya beda. Kemudian antum akan memakai beberapa secara lebih profesional sifat-sifat Allah yang 99 yang diketahui oleh Quran untuk disandarkan kepada diri antum. Baru antum pakai itu. Ya. Maka kalau sudah begitu, Allah sudah ada di kolbu antum, ya. Dalam pengertian sisi asma wa sifatnya, bukan dalam zat ya. Maka pas menyebut asma dan sifatnya, ar-razak, rizki, najar. Mau? Ya mau dong. Iya kan? Iya kan? Bukan kita ngejar-ngejar rizki yang ngejar kita. Karena dia cari tempat kan. Tugasnya memang begitu. Itu sebabnya zikir menjadi salah satu amalan dalam dunia ruhani secara Islam. Gerakannya disebut tarekot. Jalannya yang berasal dari kata toriko, bermakna jalan. Yang berasal dari toriko itu maknanya jalan, bukan jalan tol ya. Jadi tarekot berkembang di Indonesia sebagian besar adalah Sataria Naksabandiyah. Kita mengamalkan itu sebagian besar. Sataria Naksabandiyah. Keduanya sama baiknya sepanjang tidak melanggar tauhid. Oh kalau begitu ada tarekat Sataria yang melanggar tauhid banyak. Naksabandi banyak. Jujur aja. Karena kuatnya filsafat. Wah, bayangin tuh. Jadi nggak semudah itu. Ya. Keduanya sama baiknya itu Sataria, Naksabandiyah. Rahasianya jangan melanggar tauhid. Juga sunnah Nabi. Sataria itu tarekat yang mengantarkan pada kaidah-kaidah hakikat. Kaidahnya larinya ke hakikat. Sedangkan Naksabandi jalan atau manhaj atau tarekat yang mengajarkan riyadhah mujahadah. Ini sebagian besar sudah menjabarkan. Dalam mempelajari ilmu agama khusus tarekat, mutlak ada seorang guru. Harus, wajib bahkan. Hal ini menghindari salah pemahaman. Salah memahami sebuah makna ayat tanpa guru, seseorang bisa tersesat karena ada campur tangan setan yang menjadi gurunya. Nah, itu maknanya begitu. Jangan langsung saklek. Belajar tarekat tanpa guru, setan gurunya ya. Kacau kalau ngomong kayak gitu. Salah makna nanti, betul kan? Jelaskan dulu. Nah, antum sebagai penerus, sebagai mudah-mudahan antum doain semua jadi mursyid deh. Jangan tanggung-tanggung kalau punya cita-cita jadi wali Allah. Antum lahir, ya. Masa mau jadi garin kecil banget deh. Kacau ini, nggak pusing, nggak bisa. Jadi pedagang kecil itu. Jangan gitu. Kemana ngaji nih? Enggak, anda ngasih motivasi yang benar gitu. Di dalam tarekat Sataria terdapat satu zikir yang hakikatnya menjelaskan bahwa tubuh manusia mengalir sifat-sifat Allah. Hal ini yang membuat awam bisa terjebak, hati-hati. Karena tubuh ada mengalir sifat-sifat Allah, yang awam gak berilmu, tidak ada guru bisa terjebak gitu pemahamannya. Berarti wujud kami, wujud Allah. Kacau. Nah ini akibat ngaji sendiri, gak pakai guru. Tuh. Maka mereka
Gantilah satu zikir yang tadinya itu zikirnya yang benar menjadi zikir menyesatkan. Itu gunanya. Zikir terlarang untuk diamalkan adalah redaksinya kira-kira zat aku adalah zat Allah. Kacau. Jadi di situ yang perlu Anda sampaikan dulu gunanya seorang guru. Karenanya zikir yang punya guru itu harus jelas nasabnya. Tahu nasabnya? Gurunya siapa? Keturunannya siapa? Guru di atasnya siapa? Kemana ngambilnya? Itu nasabnya jelas. Ya, nah, jangan ini guru nasabnya siapa nih? Bingung nih. Kok keluar nih keris semua ya? Oh, keris ada itu hobi kok. Nggak ada dewa-dewanya tuh nggak ada. Ini yang nakut-nakutin aja itu. Benar nggak Pak? Nggak ada gitu. Apalagi mainan setan aja, cabut-cabutin aja lah, gitu ya. Oh itu kalau nggak gali tuh. Penuh tuh. Dikubur kok. Nah, ini yang keren-keren ini nih. Yang ada kaitannya dipakai sama orang lama baru terpajang sini ya. Jangan di masjid dipajangnya, ngaco. Ini Jawiyah, Pak. Enggak apa-apa di sini. Ini bukan masjid, Jawiyah. Thalibul ilmi. Enggak. Dalam kitab Syiar Alam An-Nubala bahwasanya Imam Syafi'i berkata, perhatiin. Hukmi fil ahlul al-kalam an yudribu bi al-jarid wa yahmilu alal ibil wa yutabihim fi al-ashir wal qabil wa yuna alaihim hadda jaja min taraka al-kitab wa syunat wa ukabal ala al-kalam. Sikapku terhadap ahlul kalam, kata Imam Syafi'i, orang yang kuat filsafat, yang belajar filsafat. Siapa di sini? Nggak ada ya. Ini kata Imam Syafi'i, kitabnya Syiar Alam An-Nubala. Baca aja kalau nggak percaya. Jadi sikapku terhadap orang-orang filsafat adalah menurutku hendaknya mereka dipukul dengan pelapa kurma. Siapa yang belajar filsafat mempukul dengan pelapa kurma nih? Ya. Kemudian ditaruh di atas unta. Nah, lalu diarak keliling kampung dan kabilah-kabilah. Kemudian diserukan kepada orang, inilah akibat bagi orang yang meninggalkan Al-Quran dan As-Sunnah serta mengikuti ilmu kalam, mengikuti filsafat. Tercampur aja nggak boleh. Jadi antum belajar filsafat untuk apa? Untuk dinafikan hanya Quran yang benar. Yang salah filsafat itu dibereskan korelasinya dengan Quran dan Sunnah. Itu niat belajar filsafat, baru keren. Setuju? Catat itu. Ini benar itu. Karena ini terbatas. Siapa itu ahlul kalam? Syekh Muhammad bin Salih Al-Utsmaini menjelaskan, anna ahlal kalami huma ladina atamadu fi tabil akidati alal akli. Tuh. Ahlul kalam, orang yang belajar ilmu kalam, orang filsafat adalah orang-orang yang bersandar pada akal. Akal aja. Kita kan gak ke akal sandarannya kan. Ya kemarin kan masih akal. Ya. Dalam menetapkan perkara-perkara akidah. Tolong, perkara akidah tidak bisa dengan akal. Sepakat? Itu poin. Yang belajar filsafat dalam perkara akidah harus nyenek taklid Quran. Setuju? Setuju nggak nih? Nah, iya. Alhamdulillah keren tuh. Jadi ahlul kalam memang menggunakan dalil. Ya, namun ketika dalil nampak bertentangan dengan akal, menurut orang ahlul kalam, maka akal lebih dikedepankan daripada dalil. Naudzubillahi min dzalik. Banyak sejarah tuh melencengnya di sana. Karenanya kita harus hati-hati. Waspada.
menyusupnya kaum muslimin berkedok ustadz zaman sekarang. Namun mengajak pada pemikiran yang salah, betul kan? Mudah-mudahan Allah memberi hidayah untuk antum semuanya yang belajar filsafat. Imam Abu Abdillah Muhammad bin Umar Ar-Razi, tokoh ahli alam paling keren di zaman mendekati modern ini, bertobat. Apa tobatnya? Ini tobatnya. Kata beliau nih, nihayatul aqdami aukul alqolu wa hayatu syail alamin dalalu wa arwahuna fi wasyatin min jusumina wa hasil dunyana ada wa wabalu walam nastafid min batina tula umrina siwaan jamana bihi killa wa qalu. Akhir dari mendahulukan akal adalah ikal atau ikal, putar-putar, maikal, berputar-putar kayak ikat kepala. Ikal itu asalnya bahasa Arab ya, siang keriting. Filsafat juga belajar tambah keriting kan tuh. Wah, enggak, ini sebagian kaku gitu ya. Akhir dari usaha adalah kesesatan kalau dipaksa. Nah, ya, ruh yang ada di jasad kami merasakan kerisauan. Hasil yang diperoleh dari dunia kami hanyalah penderitaan dan kesusahan. Itu kata siapa? Ar-Razi. Ya. Kami tidak memperoleh dari penelitian kami sepanjang usia, selain hanya mengumpulkan killa wa qalu. Putar-putar aja di situ, benar gak? Makanya kalau bertentangan dengan akal, maka akal jangan dikedepankan. Dalil yang dikedepankan. Duduk. Halo? Iwan Akademis Filsafat. Jurusan filsafat sih. Ya harus diluruskan di sini. Salah dong ngomong. Enggak kan? Ada modal. Ini guru-guru filsafat mesti datang kemarin nih. Anu berani jidal, pakai ilmu nuh. Ya. Syekh Abdurrahman Al-Wakil berkata, Qaratul al-syafata fa aikontu bi anna kutuba ilmil kalami la tadibu illa al-jidadi wal marani min risalati halta jami'atu alal Ghazali kisyawa asyur 29 li syaiki Abdul Rahmani Wakili. Artinya gini, saya telah membaca ilmu filsafat Qaratul al-syafata, betul kan? Nah, saya telah membaca ilmu filsafat. Antum belajar ilmu filsafat kan? Ya. Maka saya pun yakin bahwa buku-buku ilmu kalam, akidah yang merujuk pada filsafat tidak ada arahnya selain kepada perdebatan saja. Jadi antum kuliah di ilmu filsafat belajar berdebat. Kalau akidah jangan duduk. Nah, dari risalahnya judulnya Hal Tajannaita Al-Ghazali halaman 29. Al-Hiranya Al-Ghazali ini. Ya. Ini karya Syekh Abdurrahman Al-Wakil. Cari bukunya. Sebenarnya ada di sini. Enggak dikasihin. Takut pinteran tuh. Gitu. Diumpetin tuh. Nanti dikasihin deh, dibuka sini nih. Inilah diantara yang membedakan antara akidah sahihah, akidah ahlussunnah wal jamaah dengan ilmu kalam, ya, atau tasawuf yang melenceng, ya, tasawuf falsafi, ya, hati-hati ya, dan lainnya, yaitu dengan masdar talaki. Satu, akidah ahlussunnah wal jamaah merujuk kepada Al-Quran dan As-Sunnah, Islam, pasti. Kedua, ilmu kalam merujuk kepada filsafat. Ya. Ketiga, tasawuf merujuk kepada kasyaf dan mimpi. Itu tasawuf yang salah.
Ya. Ketiga, mutajilah merujuk kepada akal saja. Setuju? Ya. Kelima, masyarakat awam merujuk kepada tradisi dan kebiasaan. Itu yang terjadi sekarang. Kita udah tahu dasarnya. Di antara 5 golongan tadi, metode manhaj yang benar dalam beragama, antum sendiri udah tahu. Torekotnya apa? Manhajnya apa? Akidahnya apa? Oke, disebut manhaj ahlussunnah wal jamaah. Itu paling betul, betul. Tapi banyak hanya memakai, tidak paham yang sebenarnya. Karena di sana harus merujuk mutlak kepada Quran dan Sunnah dan ijma. Sedangkan 4 golongan setelahnya adalah keliru. Keliru. Jika dasar pengambilannya sudah berbeda, maka jangan heran masalah setelahnya terjadi banyak perbedaan. Wabillahi taufiq ya. Mudah-mudahan bermanfaat. Insya Allah besok kita langsung ke hikam. Mudah-mudahan Allah meridhoi ya. Setidaknya lebih paham, agak lebih akademis yang terakhir. Yang di awal ke perkara rohani, yang penting amalannya kita sudah tahu silabus jalannya. Islam itu gimana, makomatnya gimana, amalan utamanya gimana, ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.